Hukuman yang diberikan kepada Hawa. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar admin makin semangat dalam mengupload video-video terbaru. Di sini kita melihat hukuman yang diberikan kepada si perempuan untuk dosanya itu. Dia dihukum dengan dua hal, keadaan susah payah dan keadaan dikuasai. Hukuman yang pantas bagi dosa yang di dalamnya dia memuaskan kesenangan dan kesombongannya. Di sini dia ditempatkan dalam keadaan susah payah yang diperinci dengan satu hal tertentu saja, yaitu dalam melahirkan anak. Walaupun begitu, hal ini mencakup semua besar kesedihan dan ketakutan yang cenderung diterima oleh pikiran kaum yang lembut itu dan semua bencana umum yang dapat menimpa mereka. Perhatikanlah, dosa membawa susah payah ke dalam dunia. Inilah yang menjadikan dunia lembah air mata, menurunkan hujan masalah ke atas kepala kita, dan membuka mata air kesedihan di hati kita, sehingga membanjiri dunia ini. Seandainya kita tidak mengenal kesalahan, kita tidak akan mengenal kesedihan. Kesakitan karena melahirkan anak yang merupakan suatu hal yang bagus dalam salah satu Amsal Alkitab adalah akibat dari dosa. Setiap kesakitan dan setiap erangan perempuan yang melahirkan menyuarakan dengan lantang akibat yang sangat buruk dari dosa yang dihasilkan dari memakan buah terlarang. Perhatikanlah di sini. Susah payah itu di sini dikatakan dibuat banyak, sangat banyak. Semua susah payah di masa kini pun seperti itu. Banyak bencana yang dapat menimpa kehidupan manusia dalam berbagai jenis dan sering terulang, seperti awan kembali setelah hujan, dan tidak heran jika susah payah kita menjadi banyak saat dosa kita pun bertambah banyak. Keduanya adalah keburukan yang tidak terhitung. Susah payah karena melahirkan anak itu banyak, karena bukan hanya mencakup kesakitan pada waktu melahirkan, namun juga gangguan kesehatan sebelumnya. Susah payah karena kehamilan, dan kerepotan serta kekesalan karena menyusui setelah itu. Setelah itu, jika anak-anak ternyata nakal dan bodoh, mereka menjadi beban berat bagi ibu yang melahirkan mereka, lebih dari sebelumnya. Demikianlah susah payah menjadi banyak. Ketika satu kesedihan berlalu, kesedihan lain menggantikannya di dunia ini. Allah lah yang memperbanyak susah payah kita. Allah melakukannya sebagai hakim yang benar, dan ini harus membuat kita terus diam dalam susah payah kita. Sebanyak apapun susah payah kita, kita pantas menerima semua itu dan lebih lagi. Bahkan Allah sebagai Bapa yang lembut melakukannya karena perlu memperbaiki kita, supaya kita direndahkan karena dosa, dan oleh susah payah kita dilepaskan dari ketergantungan kita kepada hal duniawi ini. Dan kebaikan yang kita dapatkan melalui susah payah kita, dengan penghiburan yang kita dapatkan ketika mengalaminya, akan mengimbangi susah payah kita dengan berlimpah-limpah. Betapapun besarnya susah payah itu diperbanyak. Di sini perempuan itu ditempatkan dalam keadaan dikuasai. Seluruh kaum perempuan yang pada waktu penciptaan setara dengan laki-laki, kini karena dosa dibuat lebih rendah dan dilarang memerintah laki-laki. Dengan ini istri secara khusus ditempatkan di bawah kekuasaan suaminya, dan ia tidak bisa mengikuti kehendaknya sendiri. Lihatlah contohnya dalam hukum itu, di mana suami diberi wewenang untuk membatalkan nazar yang dibuat istrinya jika dia menginginkannya. Hukuman ini sama saja dengan perintah istri-istri, tunduklah kepada suamimu.
Tetapi masuknya dosa telah membuat tugas itu menjadi hukuman, sedangkan tanpa dosa itu bukanlah sesuatu hukuman. Jika laki-laki tidak pernah berbuat dosa, dia akan selalu memerintah dengan kebijaksanaan dan kasih. Dan jika perempuan tidak pernah berbuat dosa, dia akan selalu menurut dengan segala kerendahan hati dan dengan segala kelemah lembutan. Maka kekosahan tidak akan menimbulkan kesedihan, namun dosa dan kebodohan kita sendiri yang membuat kuk kita berat. Jika saja Hawa tidak memakan buah terlarang dan tidak membujuk suaminya untuk memakannya, dia tidak akan pernah mengeluh tentang dirinya dikuasai suaminya. Oleh karena itu, keadaan tersebut seharusnya tidak pernah dikeluhkan, walaupun sulit, melainkan dosalah yang harus dikeluhkan, karena dosalah yang menyebabkan semuanya. Istri-istri yang bukan saja merendahkan dan membangkang terhadap suami mereka, tetapi juga berkuasa atas mereka, tidak mempertimbangkan bahwa mereka bukan hanya melanggar hukum ilahi, tetapi juga melawan hukum ilahi itu sendiri. Perhatikanlah di sini bagaimana belas kasihan bercampur dengan kemurahan, kemurkaan, dan hukuman ini. Perempuan akan mengalami susah payah, tetapi itu akan dialami pada waktu melahirkan anak, dan susah payah itu akan dilupakan karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Dia akan dikuasai tetapi oleh suaminya sendiri yang mencintai dia, bukan oleh orang asing atau oleh seorang musuh. Hukuman tersebut bukanlah kutukan untuk membawa dia kepada kehancuran, melainkan penyucian untuk membawa dia kepada suatu pertobatan. Suatu hal yang baik bahwa permusuhan tidak diadakan antara laki-laki dan perempuan seperti yang terjadi di antara si ular dan perempuan itu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.